Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa, kita bertemu lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Nah, pada saat ini sebelum kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat ini dengan judul Kematian dalam Dunia yang Berdosa, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini adalah kuasa Roh Kudus ketika kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sabat, sehingga kami dapat memahami dengan benar dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat ini dengan judul Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Ayat yang menjadi ayat tema dalam pelajaran Sekolah Sabat ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Bunyi ayatnya berkata seperti ini: sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, badai tak terduga terpicu di sorga ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan kita. Malaikat dengan peringkat tertinggi di sorga, Lucifer, pada saat itu mulai iri pada Tuhan. Tuhan memperingatkan manusia pertama tentang pemberontak dan memberi mereka instruksi yang jelas yang akan menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan atau kepada musuh. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari beberapa poin dalam pelajaran Sekolah Sabat. Di pelajaran yang kedua ini adalah yang pertama, kebebasan memilih. Apakah Tuhan itu benar? Siapa yang harus kita percayai? Janji. Dan yang terakhir adalah tentang kejatuhan. Nah, mari kita lihat di poin-poin ini. Kebebasan memilih. Ayat yang diambil di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, atau kita memiliki kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya Dia menasihatkan manusia yang pertama, yaitu Adam, untuk memilih tidak memakan buah itu. Jadi ketaatan adalah satu-satunya pilihan yang logis. Namun si penggoda muncul sebagai ular dan mendorong mereka untuk memilih ketidaktaatan. Ular itu memakan buahnya dan tidak mati. Ini menyindir bahwa Tuhan sedang menetapkan aturan secara berubah-ubah. Hawa lupa bahwa firman Tuhan selalu dapat dipercaya. Meskipun kelihatannya tidak logis, kita menghadapi situasi serupa setiap hari. Kita harus memilih antara menaati Tuhan atau tidak, percaya dan tidak
mentaatinya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh Hawa. Ini juga bisa menjadi pengalaman saya dan saudara-saudara. Apakah kita harus memilih untuk menaati Tuhan atau tidak percaya dan tidak menaatinya? Nah, poin yang berikut dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah apakah Tuhan itu benar? Pertanyaan, ya, apakah Tuhan itu benar? Dalam ayat pelajaran sekolah Sabat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kelima berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan mengerti seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, menarik saudara-saudaraku. Jadi setan tidak memulai percakapan dengan godaan terbuka. Dia membuat pertanyaan samar yang bisa dijawab oleh Hawa. Nah, kita boleh lihat itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dengan begitu dia mendapat perhatian Hawa. Kemudian dia secara terbuka menentang Tuhan dan menyatakan bahwa motif Tuhan tidak jelas. Dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Apakah Tuhan itu benar? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Apakah dia benar-benar menginginkan kesejahteraan Anda? Hawa harus memilih antara percaya kepada Tuhan atau tidak. Dia menganalisis masalah ini dan meragukan firman Tuhan. Kita boleh lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Ada beberapa hal yang menarik dalam poin ini. Buah pohon itu baik untuk dimakan. Kemudian sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Jika kita meragukan Tuhan, kita mungkin berakhir dengan mempertahankan hal-hal yang mengakibatkan kematian. Kalau kita lihat poin yang berikut, yaitu siapa yang harus kita percayai. Kejadian pasal 2 ayat 17, pasal 3 ayat 4 berkata begini. Tuhan berkata, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, di sini saudara-saudara, setan secara terbuka menentang firman Tuhan dengan mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak dapat mati karena mereka abadi. Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu, tetapi mereka akhirnya mati. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Kemudian setan mengubah strateginya. Apa yang dia lakukan? Dia mulai meyakinkan manusia bahwa tubuh mereka tidak abadi, tetapi jiwa mereka, hampir semua peradaban percaya pada semacam keadaan sadar setelah kematian. Bahkan pandangan dunia Kristen dan sekuler telah memeluk kebohongan ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Dalam Mazmur 115 ayat 17, jiwa kita juga mati. Pasal 146 ayat 4 juga. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Dalam Matius 10 ayat 28. Sekarang pertanyaan, siapa yang harus kita percayai? Poin yang berikut adalah kejatuhan. Dalam Kejadian 3:11 berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudaraku yang kekasih, Adam dan Hawa berpikir bahwa buah itu akan memberi mereka pengetahuan yang lebih tinggi. Mereka meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan iblis dengan memakannya, membawa konsekuensi yang tragis. Jadi saudara-saudara, intinya adalah ketidaktaatan mereka adalah hukuman mati
bagi seluruh umat manusia. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Penjelasan ini dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Dilihat juga dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sekarang apa janji Tuhan setelah semuanya ini terjadi? Kejadian 3:15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini, dalam kata permusuhan, bahasa Ibrani adalah eibah. Menyiratkan tidak hanya kontroversi kosmik yang bertahan lama antara yang baik dan yang jahat, tetapi juga penolakan pribadi terhadap dosa yang telah ditanamkan oleh kasih karunia Allah dalam pikiran manusia. Jadi penolakan ini menggerakkan kita untuk berkeinginan untuk bebas dari kuk setan. Tetapi kita tidak dapat melakukannya. Kemudian Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Mesias dari benih wanita itu telah mengalahkan dan menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Jadi Tuhan membuat hewan korban pertama simbol kematian penebusan Yesus. Dia mengenakan Adam dan Hawa dengan kulit binatang, menutupi mereka dengan pelindung keadilannya. Dia tidak meninggalkan kita pada nasib kita, tetapi memberi kita harapan bahwa pada akhirnya kita akan kembali diperlukan kasih-Nya. Inilah janji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam poin-poin ini, sangat menarik dan luar biasa. Inilah kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Sebagai penutup dalam pelajaran sekolah sahabat ini, ada satu kutipan dari Nyonya White dalam buku The Great Controversy, chapter 32, page 530, mengatakan begini: Setan menyadari benar bahwa jiwa yang paling lemah yang tinggal di dalam Kristus adalah lebih dari sekedar lawan bagi bala tentara kegelapan, dan bahwa jikalau ia menyatakan dirinya secara terbuka, maka ia akan dihadapi dan dilawan. Itulah sebabnya ia berusaha menarik tentara-tentara salib keluar dari benteng mereka yang kuat, sementara ia dan pasukannya siap sedia membinasakan semua yang berani menginjak wilayahnya, hanya dengan bergantung kepada Allah dan menuruti semua perintah-perintahnya kita bisa aman. Dari poin ini menarik sekali. Kuncinya adalah hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah dan menuruti perintah-perintah, maka kita akan aman. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat ini dalam pelajaran sekolah sahabat. Kiranya ini boleh memberikan pembelajaran bagi kita sebagai umat-umat Allah. Ketika kita menghadapi ujian-ujian iman, jangan lupa kita datang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan saja dan menuruti segala perintahnya. Kita akan tutup dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pada saat ini kami telah belajar firman-Mu lewat pelajaran yang indah dalam pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami mau memiliki pemahaman yang benar, boleh menguatkan iman kami, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.